Halo barudak, balik lagi sama gue, si Obet. Bagaimana keadaan docil kalian? Semoga dalam keadaan setia, anjir. Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita dari film Dragon Blade, dirilis pada tahun 2015 yang dibintangi Mamang jagoan kita atau yang jago gelut, yaitu Mamang Jackie Chan. Film yang mengisahkan seorang jenderal, dan jenderal itu menjadi budak selama perang berlangsung, dan seorang pangeran Romawi pergi ke timur. Berhubung saya akan menghadiri sebuah rapat bersama duta-duta besar luar negeri, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Sikat. Pada tahun 2015, sebuah perusahaan arkeolog Amerika membeli dokumen milik dari dinasti Han. 2000 tahun yang lalu, pasukan Romawi pergi ke Cina saat kota kuno yang disebut Refgun sedang dibangun. Singkat cerita, diutuslah tim arkeolog ke sebuah tempat yang diduga kota kuno itu berada. Dua arkeolog menemukan lokasi tersebut, di antaranya pegunungan yang diselimuti salju. Yes. Mereka kemudian melakukan pemindaian yang terhubung ke dalam satelit yang akan melihat lokasi tersebut secara menyeluruh dalam bentuk 3 dimensi. Dan inilah Dragon Blade. Pada tahun 148 sebelum Masehi, sebuah lokasi yang disebut Jalan Sutra, lokasi perbatasan barat Cina ini selalu dijadikan lokasi peperangan 36 negara. Aktor utama dari film ini bernama Huo An, seorang komandan dari pasukan pelindung di Jalur Sutra. Sementara itu, pasukan India Putih sudah berhadapan dengan pasukan hitam dari bangsa Han. Menurut Huo An, mereka berperang untuk memperebutkan lahan karena bangsa Han sedang dilanda kekeringan. Saat mereka memulai peperangan, Huo An dan barudaknya langsung meluncur untuk menghentikan peperangan tersebut. Ia meminta kedua belah pihak untuk menahan diri sesuai dari moto pasukan pelindung, yaitu merubah musuh menjadi teman. Ia siap membantu masalah mereka dan menghentikan pertikaian. Seorang wanita yang dijuluki Bulan tidak puas dan langsung menghajar Huo An. Dalam pertarungan itu, Huo An tidak sengaja memegang nenen Bulan. Karena hal itu, Bulan makin tersulut emosinya dan langsung mengeluarkan pedang. Huo An yang membawa pesan perdamaian tidak ingin menggunakan pedangnya untuk melawan Bulan. Ia hanya menangkis serangan Bulan dengan perisainya. Pertarungan berakhir setelah Huo An tidak sengaja menarik cadar Bulan. Misi pasukan pelindung berhasil mencegah peperangan dua negara itu. Namun anehnya, ia malah ditertawakan barudaknya. Setelah Huo An akan memberikan cadarnya kepada Bulan, ia malah disuguhkan segelas minuman dan adegan ngentot. Astagfirullahaladzim. Huo An terkejut dan segera kabur. Ternyata bagi bangsa Han, melepas cadar seorang wanita itu berarti ia sudah memikat wanita tersebut. Huo An dan pasukannya akhirnya kembali ke desa. Ia kemudian bertemu istrinya, Xiu Qing, yang sedang mengajar anak-anak yatim piatu. Huo An meminta maaf kepada Xiu karena ia pulang hanya membawa sedikit uang. Ia beralasan bayaran dari pemerintah ia berikan sebagian kepada pasukannya yang terluka. Dan Xiu, sang istri, ini sungguh pengertian. Tiba-tiba temannya yang bernama Yinpo memberikan kabar buruk. Komandan tentara prefektur menemukan 4 peti berisi emas di luar perbatasan. Yang jadi masalah di dalamnya terdapat dokumen pemeriksaan yang ditandatangani oleh pasukan pelindung. Huo An langsung berangkat dan melihat beberapa anak buahnya sudah diborgol. Dia merasa tidak bersalah dan telah difitnah. Namun karena adanya bukti, Huo An dan pasukannya tetap ditangkap. Dengan kereta tahanan, mereka dibawa ke sebuah penjara kota bernama Gerbang Wedis. Meskipun anak buahnya kesal dan emosi, namun Huo An tetap tenang dan yakin keadilan akan berpihak kepada yang benar. Huo An kecil saat itu terjadi peperangan yang menewaskan adiknya. Jenderal Huo Kobing mendekat dan langsung menusuknya. Bukannya marah, sang jenderal malah menasehati keberanian dia hendaknya dipergunakan untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan. Tiba-tiba terjadi kecelakaan dan beberapa tahanan yang sedang bekerja membangun benteng.
Untungnya seorang tahanan berhasil diselamatkan oleh Huoan dan masalah lain muncul setelah terjadi perkelahian antara kelompok yang menyalahkan satu sama lain. Meskipun di dalam penjara tidak menghentikan Huoan untuk menyebarkan kedamaian. Pertikaian berhenti setelah petugas memukul gong. Huoan dan barudak dibawa untuk menghadap komandan bernama Komandan Unggas, komandan di penjara itu. Ia merendahkan Huoan sebagai pasukan pelindung yang tidak ada apa-apanya. Bahkan dengan sombongnya, ia mengatakan ia sanggup mengalahkan Huoan dengan 10 gerakan saja. Tapi Huoan memilih untuk tidak meladeninya. Tak lama kemudian muncul pasukan Romawi yang dipimpin Jenderal Lucius. Ia membawa 800 pasukan dan 3.000 pasukan anak panah dalam kondisi yang kelelahan. Mereka berencana mengambil alih Weltgis. Mereka membawa putra mahkota kerajaan mereka bernama Publius yang kehilangan penglihatannya akibat kekejaman saudaranya sendiri. Terkejut dengan pasukan yang berjumlah besar, Komandan Unggas memerintahkan anak buahnya untuk melesatkan anak panah. Seketika Lucius menarik mundur pasukannya. Si angsa yang terpancing membawa pasukannya untuk mengejar. Padahal Huoan sudah memperikatkannya bahwa itu adalah bagian rencana musuh untuk menjebak mereka. Terbukti Komandan Unggas dan barudak disandra pasukan Romawi. Huoan langsung mengamankan rencananya. Saat pasukan Romawi akan menyerang, Huoan dan barudak menemui mereka. Ia meminta Lucius agar membebaskan pasukannya dan segera pergi meninggalkan kota tersebut. Lucius menolak sebab ia dan pasukannya tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dengan pedang yang berada di genggaman tangan Huoan, mereka langsung terlibat pertarungan. Sementara itu, asisten pangeran menceritakan betapa gagahnya dan beraninya kapten mereka saat bertarung dengan Huoan. Tiba-tiba badai pasir mulai mendekat. Pangeran kecil yang sedang sakit tersebut kembali pingsan. Melihat hal itu, Huoan yang dari awal kita ketahui sebagai pasukan pelindung meminta pertarungan dihentikan. Ia khawatir mereka terhempas oleh badai. Huoan pun mengizinkan mereka semua masuk ke dalam kota. Publius kembali sadar setelah seorang tabib mengobatinya. Ia langsung bertanya kepada Lucius, apakah Maneh berhasil mengalahkan orang Cina itu? Huoan yang rendah hati langsung menjawabnya bahwa Lucius lah yang menang. Jelma Chagos yaitu Komandan Unggas meminta pasukan Romawi untuk meninggalkan kota ini esok hari. Terungkap kisah sebenarnya, Lucius membawa Pangeran Publius setelah kakaknya yang bernama Pangeran Tiberius sengaja meracuni adiknya itu agar tidak bisa melihat. Lucius dan pasukannya segera pergi meninggalkan kerajaan Romawi demi keselamatan mereka. Huoan kembali muncul dan mengajaknya untuk mabuk. Astagfirullah. Saat Huoan menanyakan kemana mereka esok hari, ia tampak bingung. Meskipun kisah sebenarnya tidak diutarakan kepada Huoan, tapi Huoan tetap menganggapnya sebagai teman. Tiba-tiba Komandan Unggas datang membawa kabar. Kepala prefektur memberikan mereka waktu 15 hari untuk menyelesaikan pembangunan benteng ini. Jika tidak, mereka akan dihukum mati. Ia meminta Huoan untuk meminta bantuan ke 36 negara untuk menyelesaikan proyek ini. Dengan jumlah pekerja yang ada sekarang, setidaknya gak membutuhkan waktu 6 bulan. Di keesokan harinya mereka semua berkumpul untuk berunding. Romawi yang terkenal dengan arsiteknya siap membantu dan bahkan ia yakin dalam 15 hari pembangunan benteng ini akan selesai. Dengan syarat Lucius meminta anak buah Huoan untuk mengantar utusannya menuju kerajaan Persia. Terungkap sebelum Pangeran Publius direbut tahtanya oleh Tiberius, ia telah melakukan kesepakatan dengan kerajaan Persia. Beberapa utusan akhirnya berangkat menuju Persia. Lucius dan orang-orang arsitek Romawi langsung merancang dengan teknologi saat itu. Mereka bahkan memindahkan batu besar dengan mudah. Semua tahanan kota itu bahu-membahu bekerja untuk menyelesaikan proyek pembangunan benteng tersebut. Bahkan, untuk mempermudah pekerjaan, mereka merakit alat berat yang didominasi berbahan kayu, yang kita sebut zaman sekarang tower crane. Dengan alat itu, pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat. Kepada pangeran kecilnya, Lucius menceritakan bahwa jalur sutra ini merupakan urat nadi perdagangan dan budaya yang menghubungkan daerah barat dan kerajaan besar dari timur. Lucius sangat menyayangi pangeran kecil tersebut. Saat beristirahat, Huoan mengajak anak buahnya untuk berlatih. Ia menunjukkan bela diri Cina yang membuat seluruh penghuni Weltgis takjub. Tidak mau kalah, Lucius dan barudak melakukan hal serupa. Latihan dilanjut dengan pertarungan dari utusan masing-masing.
Si Koplok Unggas mengambil kesempatan tersebut menjadi bandar taruhan. Di pertarungan pertama, anak buah Huoan yang menjadi pemenang. Namun dalam pertarungan kedua, prajurit Romawi berhasil menumbangkan prajurit Huoan. Di akhir pertandingan, anak buah Lucius menghadiahkan pedang sebagai simbol persaudaraan. Mereka semua semakin bersemangat dengan tanpa lelah menyelesaikan bentengnya. Huoan teringat tekad dan cita-cita dari sang jenderal untuk mempersatukan 36 negara dalam kedamaian. Beliau meminta masing-masing negara untuk melukis benderanya, tidak terkecuali Lucius dan Pangeran. Kesang jibrug yang tidak sia-sia. Benteng megah di sekeliling Wild Geese di sekeliling akhirnya rampung dalam waktu 15 hari. Hasil dari bangsa Cina, bangsa Romawi maupun seluruh ras yang berada di kota tersebut. Saat malam hari, Lucius akhirnya menceritakan kisah sesungguhnya kepada Huoan, bahwa Lucius bertugas atas perintah raja atau konsul bernama Marcus Lysius Crassus Dives. Saat itu Marcus membuat kesepakatan dengan bangsa Ratu Persia, adik dari Lady Crassus, dan Tiberius ini adalah anak tertua Marcus yang kejam dan berbahaya. Karena itu Marcus memilih putra bungsunya Publius untuk meneruskan tahta. Lucius diberi tugas untuk menjaganya. Obat yang dikirimkan Ratu Persia untuk mengobati masalah penglihatan Publius malah dicampur racun oleh Tiberius. Bahkan si Tiberius durhaka dengan membunuh ayahnya sendiri. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan pangeran. Lucius dan pasukannya melarikan diri dengan membawa pangeran hingga ia sampai di kota ini. Utusan yang ia kirim ke Persia untuk menunjukkan dokumen perjanjian mereka dan meminta bantuan mencegah niat jahat Tiberius selanjutnya. Lebih ripuh kisah Huoan. Ia dan adiknya sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Saat itu ia terpaksa menutupi mulut adiknya hingga tewas saat dikejar penjahat. Sang jenderal perintis Wild Geese lah yang menyelamatkan dirinya. Utusan yang dikirim menuju Persia melihat Tiberius dan ratusan ribu pasukannya sedang menuju ke kota ini. Lucius akan menghadapinya. Dia tidak bisa mengorbankan Huoan dan seluruh orang yang berada di gerbang ini. Yang Huoan khawatirkan, Tiberius melakukan kekejaman yang lebih berbahaya dengan mengambil seluruh jalur sutra, bahkan Cina. Ia menunggu Tiberius bekerja sama dengan kepala prefektur. Huoan akan kembali ke kota ia berasal dan meminta bantuan kepada pasukannya bersama Yen Po. Mendengar hal itu, Publius mengangkat Huoan menjadi perwira satu legiun Romawi. Kekejaman Tiberius diperlihatkan dengan memenggal seluruh utusan Lucius yang menuju Persia. Bahkan ia tidak mendengar nasihat dari pamannya. Tiba-tiba Lucius mendapat kabar bahwa pasukan bantuan telah tiba. Saat ia menemuinya, Lucius terkejut sebab orang-orang tersebut adalah para pembunuh bayaran yang diutus untuk menghabisinya. Ia langsung bertindak untuk menyelamatkannya. Beruntungnya bulan datang dengan tepat waktu untuk membantu. Xiu terkejut saat Bulan mengaku sebagai istrinya Huoan karena bukan waktunya untuk kokorowotan. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan anak-anak. Tak lama kemudian rekan-rekan Bulan datang untuk membantu mereka. Saat menyelamatkan seorang bocil, Xiu terkena anak panah di punggungnya. Huoan langsung melemparkan bara api dan katel-katelnya untuk menahan serangan musuh agar mereka bisa meloloskan diri. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Xiu mewasiatkan agar menjaga anak-anak yatim dan Xiu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kembali ke Wild Geese, Tiberius kini sudah menguasai kota tersebut. Lucius sendiri ditempatkan di sel khusus dengan rantai yang mengikat kedua tangannya. Ternyata Yen Po adalah pengkhianat. Ia dan Tiberius bekerja sama untuk menjebak Huoan tentang peti emas tersebut. Rupanya Tiberius sengaja membiarkan Lucius dan adiknya lari ke kota ini, sebab ia menginginkan jalur sutra berada di bawah kendalinya. Ia kembali menunjukkan tidak berperi kemanusiaannya dengan menjatuhkan adiknya sendiri, yaitu Publius, dari atas menara. Sementara itu Huoan sudah mengetahui bahwa Yen Po telah berkhianat kepadanya. Komandan angsa terpaksa menyerahkan Huoan kepada Tiberius. 36 negara sudah tunduk kepada Tiberius setelah mendapatkan tekanan dan ancaman. Si Unggas ditawari beberapa peti emas untuk menyerahkan Huoan. Bulan langsung tersurut emosinya, namun Huoan memintanya agar tetap tenang. Para penghuni Wild Geese ini takut terhadap ancaman Tiberius.
Huan kembali menceritakan kisah masa kecilnya tentang tekad dari Jenderal Huo yang mewarisi pesan perdamaian. Kini mereka bertekad mempertahankan Wild Geese meskipun nyawa taruhannya. Huan membuat rencana untuk melawan Tiberius. Saat dibawa ke penjara, ia melihat pasukan Lucius yang berada di dalam penjara. Tiberius akan mengampuninya jika Huan mau mengucapkan ikrar sumpah setia tunduk kepadanya. Rencana tersembunyi dilakukan Huan. Ia mengatakan sebenarnya Yinpo akan menusuknya dari belakang, sebab ia menginginkan jalur sutra tersebut di bawah kendali dirinya. Informasi itu dibarengi kedatangan Yinpo yang membawa 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Ketika Huan dijebloskan ke dalam sel, ternyata mereka berhasil mencuri kuncinya. Yinpo datang untuk melakukan barter menukar segel komandan yang ia bawa dengan segel kepala prefektur yang Tiberius pegang. Akan kunci kepada pasukan Lucius. Kejadian tersebut membuat prajurit Tiberius menembakkan panah yang mengartikan serangan. Paman Tiberius yang melihat itu langsung mengerahkan prajurit untuk menyerang. Yinpo seketika terkejut mengapa Tiberius balik menyerangnya. Karena bukan lawan yang sepadan, Yinpo mati di tangan Tiberius. Huan sangat terkejut ketika melihat kedua bola mata Lucius telah hancur. Sedih dan amarah yang bersatu sebab ia tidak bisa menyelamatkan sahabatnya itu. Lucius meminta Huan pergi dan menyerahkan pasukan Romawi kepadanya. Dengan terpaksa, Huan membunuh Lucius agar tidak merasakan rasa sakit yang berkelanjutan. Tanpa senjata, Huan dan pasukan Romawi hanya bermodalkan batu untuk melawan musuh. Bahkan Huan menyaksikan Tiberius dengan puluhan ribu pasukannya. Tapi tiba-tiba muncul sekumpulan burung menyerang pasukan Tiberius. Rupanya Bulanda dengan pasukan ditambah dengan ribuan pasukan negara lain yang mendukung Huan dari berbagai arah, mereka menyerang para prajurit Tiberius. Peperangan berjalan dengan sengit, korban berjatuhan dari kedua belah pihak, termasuk Komandan Unggas yang menjadi korbannya. Banyaknya pasukan Romawi yang tidak sebanding dengan jumlah pasukan gabungan ini. Saat Tiberius merasa sudah menang, tiba-tiba muncul pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak melebihi prajurit Tiberius. Ratu Persia memaksa Tiberius untuk menyerah, sebab bukti kejahatannya telah terungkap. Si paman meminta Tiberius untuk menurunkan senjatanya, namun kembali dengan tololnya, ia menghabisi pamannya sendiri. Kini tak ada satupun prajurit yang mau tunduk kepadanya. Huan maju dan langsung menantang Tiberius sebagai orang Romawi yang telah diangkat oleh pangeran. Dalam pertarungan itu, Huan yang sudah terlunta-lunta kewalahan menghadapi Tiberius. Ia semakin tak berdaya dan hampir dihabisi oleh Tiberius. Dengan cepat, ia langsung menangkis serangan Tiberius dan melemparkan ikat kepala Lucius yang langsung menyayat lehernya. Kematian Tiberius mengakhiri perang tersebut dan jalur sutra kembali damai. Tamat, ending yang cukup mengsutrakan. VI Macuy alias For You Information. Film Dragon Blade memakan waktu 7 tahun dalam pembuatan film, yang dimana kota itu dan seluruh perangkatnya benar-benar dibuat di wilayah Gurun Gobi di Dunhuang dan Hangdiang, di bawah cuaca ekstrim dengan suhu 50 derajat Celcius. Terima kasih untuk barudak dimanapun kalian berada yang sudah menglalajo. Yang sudah menonton alur cerita kali ini. Ingat, jangan lupa mandi agar badan tidak hapuran. Saya si Obet bersama orang-orang Darmaji mengucapkan subrek. Bye.